Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan yang sehat ya dan semangat terus belajarnya. Nah, welcome to Smart School Program, Generasi Smart, berkarakter cerdaski. Okay, so it's time for English class ya, with me Miss Afika. Nah, pada video kali ini kita akan bahas terkait persiapan TKA, khususnya bahasa Inggris wajib ya. Nah, jadi untuk TKA sendiri untuk bahasa Inggris ada dua, ada bahasa Inggris wajib maupun tingkat lanjut. Nah, dalam video ini kita akan bahas soal bahasa Inggris wajib. Oke? Nah, langsung saja mari kita lihat pertanyaannya ya, atau soalnya. Nah, untuk soal TKA bahasa Inggris wajib itu sendiri bisa kita lihat ya, modelnya adalah soal bacaan ya. Nah, di sini ada sebuah teks naratif ya, naratif teks. Nah, coba kita lihat dulu dari pertanyaannya kali ya. Nah, oke. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 di sini bisa kita lihat mencari kesimpulannya ya, atau best summarizes-nya. Nah, untuk opsinya sendiri ada opsi A yang terdiri dari beberapa statement, opsi B juga begitu, C, D, dan E. Nah, ini kan perlu berdasarkan bacaannya ya. Nah, ada untuk soal nomor 2, di sini untuk soal nomor 2 bisa kita lihat modelnya itu soal pilihan ganda, yang dimana kita masih sama seperti nomor 1 ya, memilih salah satu jawaban yang benar. Nah, jadi kita memilih apakah jawabannya itu A, B, C, D, or E. Oke? Nah, sementara untuk pertanyaan nomor 3, ini adalah soal pilihan ganda kategori. Nah, jadi kita akan menganalisis ya kalimatnya, apakah dia nanti masuknya di similarity atau difference. Oke? Nah, jadi hanya satu yang boleh kita checklist per satu statementnya. Terus untuk pertanyaan nomor 4, itu sendiri masih pertanyaan pilihan ganda ya, yang dimana kita memilih satu jawaban yang benar. Apakah itu A, B, C, D, or E? Nah, sementara untuk pertanyaan nomor 5, ini sendiri adalah pilihan ganda yang dimana memiliki jawaban lebih dari satu ya. Nah, ada kok kalimatnya, there is more than one correct answer. Jadi ada lebih dari satu jawaban. Kita checklist lah yang mana jawaban yang tepat. Oke? Nah, mari kita lihat sama-sama teksnya. Oke, jadi di sini terdiri dari 4 paragraf ya. Yes, jadi ada 4 paragraf. Coba kita bahas per paragrafnya. Jadi untuk judulnya sendiri adalah The Legend of Malin Kundang. Oke, nah long ago in a small coastal village in West Sumatra, there lived a poor widow and her only son Malin Kundang. Oke, jadi di suatu hari di sebuah desa ya pesisir di Sumatera Barat, hiduplah seorang janda miskin ya, poor widow, and her only son, dan juga anaknya, nah yang bernama Malin Kundang. Nah, they love each other dearly, but life was hard. Nah, mereka di sini saling mencintai ya, dalam artian antara anak dan ibu gitu. Nah, but life was hard. Nah, tapi kehidupannya begitu keras ya. Nah, every day Malin helped his mother sell cakes by harbor while watching the ships that came from distant land. Nah, setiap hari di sini Malin membantu ibunya ya, membantu ibunya menjual kue-kue di pelabuhan ya. Nah, sambil melihat-lihat kapal-kapal yang datang dari berbagai negara gitu. Nah, deep down he dream of becoming a successful man, escaping poverty. Nah, dengan dengan perasaan yang mendalam dia bermimpi ya, he dream. Dia bermimpi menjadi seorang yang sukses. Nah, and escaping poverty atau dan kemudian keluar dari kehidupan miskinnya. Oke, nah itu dijelaskan di paragraf 1. Bisa kita lihat di sini diperkenalkan tokohnya ya, ada Malin dan juga ibunya. Oke, kita lihat di paragraf keduanya. One day, a large ship anchored nearby, and Malin was offered a chance to work as a sailor. Nah, jadi suatu hari ada sebuah kapal yang besar ya, yang berlabuh di sekitarannya, dan Malin ditawarkan kesempatan untuk bekerja sebagai pelaut ya. Nah, although his mother hesitated, she finally agreed, hoping that he would return one day with pride and gratitude. Nah, jadi meskipun ibunya di sini merasa ragu,
Jadi hesitated di sini bisa diartikan ragu ya. Nah, namun pada akhirnya dia setuju. Nah, berharap bahwa dia yang dimaksud di sini adalah Malin ya. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah Malin. Nah, dia berharap bahwa Malin di sini akan kembali suatu hari dengan perasaan bangga dan juga rasa syukur. Oke. Nah, kita lanjut. Years passed and Malin became a wealthy merchant. Nah, kemudian setelah bertahun-tahun berlalu, nah Malin di sini menjadi pedagang yang kaya raya ya. Nah, he married a beautiful woman from a noble family and lived in luxury. Nah, dia kemudian menikahi seorang wanita cantik ya, yang berasal dari keluarga kerajaan. Nah, dan hidup dalam kemewahannya. Nah, however, he never sent word to his mother. Namun, dia tidak pernah lagi nih mengabarkan atau mengirim kabar kepada ibunya. Jadi setelah dia menikah, udah dia tidak pernah mengirimkan lagi gimana kabarnya gitu. Ya. Nah, itu di paragraf 1 dan 2. Mari kita lanjut di paragraf selanjutnya. Oke, kita lihat paragraf ketiga. One afternoon, his ship docked at his hometown. Nah, jadi suatu hari di siang hari ya, kapalnya berlabuh di kampung halamannya ya. Nah, hearing the news, his mother rushed to meet him. Nah, mendengar kabar tersebut, ibunya kemudian menemuinya ya, sesegera mungkin untuk menemuinya. Nah, yang dimaksud di sini menemuinya ya masih menemui Malin. Jadi ibunya segera menemui Malin. Nah, but she approached him on the shore. But when she approached him on the shore, Malin, ashamed of his humble origin, denied her in front of his wife and crew. Nah, jadi tapi ketika ibunya di sini mulai mendekati si Malin lagi ya di pantai tersebut. Nah, Malin kemudian di sini merasa malu ya. Dia merasa malu akan asal-usulnya. Nah, akan asal-usulnya bahwa dia berasal dari kampung halaman tersebut. Nah, kemudian tidak mengakui, denied her, atau tidak mengakui her yang dimaksud di sini adalah ibunya ya. Dia tidak mengakui ibunya di depan istrinya dan juga awak kapalnya ya. Nah, terus Malin mengatakan, "You are not my mother." Kamu bukanlah ibuku. Nah, he said coldly ya. Jadi dia tidak mengakui ibunya. Nah, kita lanjut di akhir paragraf. Heartbroken, the old woman raised her hands to the sky and pray, "Oh God, if he truly is my son, punish him for his arrogance." Nah, jadi dengan perasaan yang begitu hancur ya. Nah, jadi dia atau old woman yang dimaksud di sini adalah ibunya Malin, mengangkat tangannya nih ke langit ya, her hands, dan kemudian berdoa. Oh God, jadi oh Tuhan, jika dia benar-benar anakku, hukumlah dia akan kesombongannya ya. Nah, suddenly dark clouds gather and thunder roared. Nah, tiba-tiba awan menjadi gelap, kemudian petir menyambar, and then a storm struck and Malin's ship was destroyed. Kemudian terjadi badai ya. Nah, dan kapal Malin hancur. Oke. Now when it clear, he and his ship had turned to stone. Jadi ketika di sini badainya sudah reda ya. Nah, dia yang dimaksud di sini adalah Malin. Jadi Malin di sini dan kapalnya itu berubah menjadi batu ya. Now, from that day on, the villagers believed that the rocky formation by the beach was Malin Kundang, forever kneeling in regret. Nah, jadi dari hari tersebut, sejak hari tersebut, para warga desa percaya ya bahwa bentuk batu yang ada di pantai tersebut itu ya adalah Malin Kundang yang selamanya berlutut dalam penyesalannya gitu. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat pertanyaannya. Jadi itu dia untuk teksnya, sudah kita sama-sama baca ya dan memahaminya. Nah, mari kita lihat pertanyaan pertama.
Nah, which of the following outlines best summarizes the story? Ya, jadi yang mana kesimpulan yang tepat dari ceritanya? Nah, kita lihat dulu dari opsi A. Sini ada 5 statement ya. Malin live with his mother. Tadi benar ya bahwa Malin di sini tinggal bersama ibunya. Itu ada dijelaskan di paragraf awalnya. Nah, he left home to seek fortune. Dia meninggalkan rumah ya untuk mencari keberhasilan ya atau keberuntungan. Artinya ya dia merantau ya agar dia bisa mencapai kesuksesannya. Nah, ini kan juga pernyataannya betul. Nah, he became rich but denied his mother. Nah, di sini tadi juga ada pernyataannya ya bahwa Malin di sini atau he menjadi kaya ya, tapi tidak mengakui ibunya. Jadi statement ini juga betul. Nah, his mother cursed him. Jadi ibunya mengutuknya. Ini juga betul ya. Nah, karena tadi di akhir paragraf dijelaskan bahwa karena Malin tidak mengakui ibunya, ya maka ibunya kemudian mengutuknya. Nah, he turned into stone. Dia berubah menjadi batu. Ya, ini juga tadi pernyataannya betul ya. Nah, jadi kalau kita lihat statementnya opsi alfa ini, ya semuanya betul. Ya, berarti jawabannya adalah alfa ya. Nah, coba kita lihat dulu opsi lainnya. Kalau B, Malin became a famous sailor. Malin menjadi pelaut yang terkenal. Oke, pelaut sih oke ya, tapi tidak ada pernyataan bahwa dia tadi famous ya. Nah, terus kalau opsi statement keduanya, he helped his mother build a big house. Dia membantu ibunya membangun rumah besar. Tidak ya. Tadi kan kalau statementnya adalah dia membantu ibunya menjual kue, bukan membangun rumah ya. Jadi statement B ini kalau kita lihat sebenarnya dari statement satunya salah, ya sudah, berarti itu bukan jawabannya, gitu ya. Nah, tapi nggak apa ya, kita coba lihat lagi kalimat lainnya. His wife met his family warmly. Istrinya bertemu dengan keluarganya Malin dengan begitu hangat. Ini juga tidak ya. Nah, the village celebrated his return. Para warga desa merayakan kembalinya Malin, tidak juga ya. Nah, he lived happily ever after. Dia hidup bersama bahagia selamanya, kan tidak juga. Oke, tidak ada pernyataannya. Terus kalau opsi C, a poor widow found a golden ship. A poor widow, janda yang miskin tadi menemukan sebuah kapal emas, tidak juga ya? Kan tidak. Oke. Her son saved the village from a storm. Anaknya atau dalam hal ini Malin itu menyelamatkan desa dari badai, tidak juga. Ini statementnya salah ya. The sea rewarded them with treasures. Laut menghadiahkan mereka harta karun. Tidak juga ya. Nah, Malin became the village leader. Malin menjadi kepala desa. Tidak juga ya. Nah, everyone respected him forever. Orang-orang menghormatinya selamanya juga. Tidak ada statement seperti itu. Nah, untuk opsi delta, Malin refused to sail away. Malin menolak untuk berlayar. Ini tidak ya. Dia tidak menolak, dia justru berlayar. He stay with his mother until she died. Dia tinggal bersama ibunya sampai ibunya meninggal, itu juga tidak ya. Nah, the gods bless him with wealth. Tuhan memberkatinya dengan kekayaan, sebuah kekayaan. Gimana tuh? Nah, dia menjadi kaya sih, betul dia tadi ya. He married a princess from the sea. Dia menikahi seorang princess dari laut, tidak juga ya. Nah, dia menikahi putri bangsawan harusnya. Nah, he turned into a hero. Dia menjadi seorang pahlawan, tidak juga. Oke. Terus opsi error, a fisherman's son lost at sea. Nah, anak pelaut hilang di lautan. Nah, tidak juga ya, ini kan tidak. Kan ini ceritanya ya. His mother forgot about him. Ibunya melupakannya. Kemudian ada he returned as a ghost. Dia berubah menjadi hantu juga tidak. The villagers built a temple for him. Para warga desa membangun sebuah candi untuknya, tidak juga ya. He became a sea spirit. Dia menjadi sea spirit. Nah, di situ kan juga tidak ada pernyataannya ya. Nah, jadi untuk nomor 1 jelas sekali jawabannya adalah alfa. Nah, tadi tipsnya sebenarnya yang saya bilang ya, kalau misalnya statementnya sudah benar semua kalian temukan, ya langsung aja memilih jawaban tersebut. Nah, tapi kalau misalnya di opsi B ada 1 statement saja salah, misalnya 4 statementnya benar, ada 1 yang salah, berarti itu bukan jawabannya. Oke, jadi kita harus mencari statement yang benar semua. Seperti itu, oke? Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2.
Nah, why did Malin's mother curse him? Jadi kenapa ibunya Malin mengutuknya? Ya, curse di sini artinya mengutuk. Nah, jadi tadi juga sudah sama-sama kita lihat ya, bagaimana Malin tidak mengakui ibunya. Nah, apakah Alpha because he failed to bring her wealth? Apakah karena Malin di sini gagal membawakan ibunya hartanya sehingga ibunya marah dan mengutuknya? Nah, itu kurang tepat ya. Nah, jadi bukan opsi Alpha. Oke, untuk B, because he married a rich woman. Apakah tadi ibunya ada rasa marah karena Malin menikahi wanita yang kaya raya? Nah, tidak ya. Ini juga tidak ada penjelasannya. Atau C, because he denied her out of pride. Karena dia tidak mengakuinya, mengakui ibunya gitu. Nah, yang ini ya, jadi jawabannya adalah C. Dia tidak mengakui ibunya dengan rasa bangga. Jadi jawabannya adalah C. Kalau delta kan because he forgot his hometown. Karena Malin sudah lupa sama kampung halamannya, kan juga bukan ini jawabannya ya. Bukan ini yang menyebabkan ibunya mengutuknya. Sementara opsi error, because he refused to sail home. Karena dia menolak untuk berlayar ke rumah gitu. Atau pulang ke rumah, ini juga tidak ya. Jadi jelas sekali di sini tadi menurut bacaan, ibunya mengutuknya ya karena Malin tidak mengakui ibunya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Nah, after reading the text, decide if each trait shows a similarity or difference. Nah, di sini ada 5 statement ya. Nah, ini adalah pilihan ganda kategori. Jadi untuk untuk statement pertama 2 sampai 3, 4, 5 ini kita cari nih apakah memang statementnya itu sama yang ada di teks. Jadi kalau similarity itu sama ya, sama yang ada di teks atau beda. Difference itu berbeda. Oke? Oke, wait. Jadi apakah sama atau berbeda? Hold on. Pada teks. Oke, jadi kalau kalian menemukan pertanyaan seperti ini ada similarity sama difference, maksudnya itu adalah apakah statementnya ini, statement 1 sampai 5 itu sama yang ada di teksnya atau dia berbeda dengan yang ada di teks. Oke? Nah, coba kita lihat untuk pernyataan pertama. Both Malin and his mother work hard when he was young. Jadi baik Malin maupun ibunya itu bekerja sangat keras ketika dia masih muda. Nah, gimana nih pernyataannya? Is that similarity or difference? Ya, tadi ada pernyataannya ya bahwa ketika Malin masih tinggal bersama ibunya, ya dia hidupnya begitu keras sampai dia menjual kue gitu, menjual kue untuk membantu ibunya. Jadi ini bisa kita katakan similarity. Nah, terus untuk opsi statement kedua, Malin and his wife came from the same backgrounds. Malin dan istrinya berasal dari latar belakang yang sama. Nah, tadi kalau kita lihat Malin ini berasal dari keluarga yang kurang mampu ya, sementara istrinya itu berasal dari keluarga bangsawan. Jadi ini bisa kita katakan berbeda. Tidak sama ya, tidak sama backgroundnya. Nah, terus kalau statement ketiga, the mother and Malin stay humble. Nah, ibunya dan Malin itu orangnya rendah hati. Nah, ini saya rasa hanya ibunya ya. Kalau Malin sendiri tidak ya. Jadi ini difference. Terus statement keempat, both characters love each other at the beginning. Nah, jadi both characters yang dimaksud di sini adalah Malin maupun ibunya itu saling mencintai di awal-awal paragraf. Jadi saling mencintai dalam artian cinta ibu dan anak ya, ataupun anak kepada ibunya. Itu kan tadi betul. Ya. Nah, terus kalau statement terakhir, the villagers and Malin share the same dream. Para warga desa dan juga Malin saling share gitu ya, saling berbagi mimpi yang sama. Nah, saya rasa untuk statement yang terakhir ini tidak ya, tidak ada dijelaskan pada teksnya. Jadi kita checklist pada difference. Oke, jadi seperti itu. Jadi statementnya kita cari apakah memang sama ada di teksnya atau berbeda. Gitu. Oke, itu untuk soal nomor 3.
Kita lanjut ke 4-nya ya. Nah, number 4, what does the priest denied her in front of his wife and crew mean? Oke, jadi apa sih makna dari frasa denied her in front of his wife and crew? Jadi denied her itu artinya tidak mengakui ya, tidak mengakui tadi ibunya. Jadi denied di sini bisa diartikan tidak mengakui. Nah, ini tadi kan ada statement seperti ini yang dimana Malin tidak mengakui ibunya di depan istrinya maupun para awak kapal ya. Nah, coba kita cari yang mana sih maknanya gitu di antara opsi A sampai error. Kata denied her in front of his wife and crew. Nah, apakah A pretended not to know her atau berpura-pura untuk tidak mengenalnya ya? Mengenalnya yang dimaksud di sini ya tadi adalah ibunya. Atau B introduce her proudly. Memperkenalnya dengan rasa bangga. Nah, tadi ada kata tidak mengakui, berarti ini statementnya lebih ke negatif ya. Nah, kalau introduce her proudly itu kan berarti dia berkonotasi positif. Jadi ini salah. Nah, terus kalau opsi C, help her to the ship, membantunya menuju ke kapal. Nah, membantunya ini kan juga berkonotasi positif ya. Jadi tidak juga. Nah, ask her for forgiveness. Nah, minta rasa apa ya, kayak permintaan maafnya gitu, rasa sesalnya. Nah, itu kan juga tidak. Oke. Terus kalau opsi error, hit her from his wife, menendangnya. Oh my god, menendangnya di hadapan istrinya, kan tidak juga ya. Dia tidak menendangnya, Malin sampai tidak menendang, dia hanya tidak mengakui. Jadi tidak mengakui itu sama dengan pretending not to know her, atau berpura-pura tidak mengenalnya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut pertanyaan terakhir untuk soal nomor 5. What is the main lesson from the story? Jadi apa sih pesannya ya, atau pesan moralnya dari cerita tersebut? Nah, ini ada lebih dari satu jawaban yang benar. Jadi kalau kalian menemukan kalimat, there is more than one correct answer like this, itu berarti kita diminta untuk memilih jawaban lebih dari satu. Nah, apakah alpha arrogance can lead to downfall? Kesombongan itu bisa menyebabkan kehancuran. Apakah bisa kita tarik pesan moralnya seperti itu? Ya bisa ya. Tadi Malin di situ bisa dilihat sombong, kemudian karena kesombongannya itu dia dikutuk oleh ibunya menjadi sebuah batu ya. Nah, jadi karena kesombongannya itu ya bisa menyebabkan kehancuran, downfall. Nah, kemudian statement kedua, wealth should never replace gratitude. Kekayaan itu tidak akan pernah tergantikan oleh rasa syukur. Nah, gimana tuh? Nah, ini masih kurang tepat ya. Kalau selanjutnya, respecting one's parents is lifelong duty. Nah, jadi menghargai orang tua itu adalah kerjaan seumur hidup. Gimana nih? Apakah bisa? Bisa ya, respecting one parents is lifelong duty. Kita harus menghargai orang tua. Nah, terus kalau yang selanjutnya, dreams are more important than family. Mimpi itu lebih penting daripada keluarga. Ini tidak bisa juga ya. Tidak ada ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa mimpi kita itu lebih penting dari keluarga, karena ya keluarga tentunya penting juga ya. Nah, terus yang terakhir ada honesty brings wealth and fame. Kejujuran membawa kekayaan maupun terkenal gitu. Nah, gimana nih kejujuran membawa, kalau sebenarnya untuk opsi ini itu kalau berdasarkan story-nya itu tidak ya, tidak tuh. Tidak bisa kita tarik pesan moralnya tentang kejujuran gitu, membawa kekayaan dan terkenal. Tidak ya. Oke? Nah, jadi serasa untuk pertanyaan nomor 5 di sini ada opsi A sama C. Oke deh. Nah, so I think that's all for today. So, semoga pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua ya. Nah, semangat terus untuk belajar TKA-nya, banyak-banyak latihan soal. Oke? Nah, so I think that's all for today. Thank you so much for nice attention. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.